Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mumtaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Nikmat berupa kemampuan untuk selalu bersedekah kepada semua orang, ya. Sedekah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apa lagi? Dengan perkataannya, ya, itu juga sedekah. Dengan senyumannya di hadapan saudaranya atau senyum pada saudaranya, itu juga sedekah, ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semua umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita istiqomah dalam meneladaninya, terutama di bab apa? Sedekah, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan sedekah, ya. Yaitu hadis yang keberapa? Anak-anak yang soleha, hadis keberapa? Ke-25 dari bab banyak jalan untuk mendapatkan kebaikan, ya. Dari bab banyak jalan untuk mendapat kebaikan, yaitu urutan hadis yang ke-25. Namun urutan di kitab Riyadhus Shalihin adalah urutan hadis yang ke-141. Ya. Jadi ada urutan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada urutan per bab, ya. Urutan dalam kitab hadis keberapa? 141. Urutan bab banyak jalan untuk mendapatkan kebaikan, itu hadis ke-25, ya, hadis ke-25. An Nabi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin shadaqatun. Qala ara'aita in lam yajid? Qala ya'malu biyadaihi fayantafi'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala yu'inu dzal hajatil malhufa. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi. Qala ara'aita in lam yaf'al? Qala yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqatun. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Baik. Dari sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Wajib bagi setiap muslim bersedekah, atau setiap muslim harus bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ara'aita in lam yajid? Bagaimana jika tidak mendapatkan atau jika tidak memilikinya, memiliki harta? Rasulullah menjawab, ya'malu biyadaihi
fayantafi'u nafsahu wa yatasaddaqu. Bekerjalah dengan kedua tangannya, maka akan bermanfaat bagi dirinya, wa yatasaddaqu, dan bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya lagi. Masya Allah, saking semangatnya para sahabat begitu ya. Kalau belajar menuntut ilmu banyak bertanya. Qala, bertanya para sahabat, bertanya lagi, ara'aita in lam yastati, bagaimana kalau tidak bisa, tidak mampu untuk bekerja? Qala, Rasulullah menjawab, yu'inu dal hajatil manhufa, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini kan kalau nggak mampu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian bertanya lagi para sahabat, ara'aita in lam yastati, bagaimana jika tidak bisa juga, tidak mampu untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan? Qala, Rasulullah menjawab, ya'muru bil ma'ruf aw bil khair, ya, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf atau kebaikan. Terus bertanya lagi para sahabat, ara'aita in lam yaf'al, bagaimana jika tidak bisa juga, tidak mampu untuk berbuat kebaikan? Rasulullah menjawab, yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqatun, menahan diri dari berbuat buruk karena sesungguhnya ia adalah sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini ya, hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim itu wajib bersedekah, ya, wajib bersedekah. Dan sedekah itu tidak harus dengan harta, ya. Jadi yang tidak punya harta pun bisa bersedekah. Anjurannya harus dengan harta, ya. Tapi para sahabat bertanya, karena tidak semua orang memiliki harta, ya. Tidak semua orang banyak harta. Bertanya, kalau tidak memiliki harta bagaimana? Bekerja, ya. Maka bekerja dengan tangannya, maka akan mendapatkan harta, dan harta tersebut bermanfaat untuk dirinya dan juga bisa bersedekah. Meskipun tidak sebanyak sedekahnya, tidak sebanyak orang yang kaya, gitu ya. Misal si A bukan orang kaya, tetapi dia juga bisa bersedekah dari hasil kerjanya, dari hasil tangannya, gitu ya, bekerja. Walaupun dapatnya berapa, dapatnya tidak besar, gitu ya. Misal dia punya uang dari hasil kerjanya itu 50.000, ya, sedekahkan berapa? Misalkan 5.000, ya. 5.000 berapa persen dari 50.000? 10%. Dia dilihat dari hartanya besar, itu 10% itu, ya. Nah, dari hartanya. Kalau orang yang kaya, misalnya nanti punya 100 juta, sedekahnya 100.000, berapa persen? Ya, 10% aja dari 100 juta berapa? 10 juta kan? Berarti kalau sedekahnya 100.000, berarti lebih besar orang yang ngasih 5.000 dari uangnya yang 50.000, ya kan? Ya. Nah, ini juga kalimat ya'mal biyadaihi, kalau tidak punya harta maka kerjalah dengan tangannya, yang tapi nafsahu, dirinya akan menuai manfaat dan juga bisa bersedekah pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus bekerja.
Bekerja meskipun hasilnya sedikit itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya, gak boleh meminta-minta. Ya, kita gak boleh meminta-minta, gak boleh. Jadi menurunkan apa? Menurunkan wibawa, menurunkan derajat seorang muslim kalau meminta-minta. Meskipun hasilnya sedikit itu lebih berharga, ya, hasil kerja keras daripada hasil meminta-minta. Hasil minta-minta 10.000, hasil kerja 1 juta, ya lebih baik itu ya. Lebih baik hasil kerja dapat 1 juta daripada meminta-minta dapat 10.000. Bener kan? Ya. Dan sebaliknya tetap hasil kerja sendiri itu lebih baik daripada hasil minta-minta. Dan nggak boleh meminta-minta, gitu ya. Nggak boleh meminta-minta. Ketika ada sahabat yang tidak punya uang, kemudian Rasulullah bertanya, kamu punyanya apa? Punya kasur, katanya. Jual aja kasurnya, ya. Jual kasur, makan dari hasil penjualannya, kemudian sisanya bisa untuk berdagang, berjualan, gitu ya. Pokoknya jangan sampai minta-minta. Kemudian tidak mampu, ya, bekerja juga tidak mampu, ya. Maka apa? Yu'inu, kalau nggak mampu kerja, gitu ya, ya otomatis nggak kerja nggak dapat uang untuk diberi orang, ya. Terus harus bagaimana? Yu'inu dal haja al-malu, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Misal orang tersesat, ya, untuk ke Al-Matutu dari Pasar Cisaat kemana nih, belok kiri apa belok kanan, gitu ya. Belok kiri, wah itu juga udah membantu orang lain. Teman misalkan nggak ngerti ini tafsir, ini pelajaran Ustaz Deden kelas 9, nanya itu lagi kesulitan, ya kan? Nah, kasih pertolongan, jelaskan nama anti, itu juga sedekah, ya. Itu juga sedekah. Jadi menolong orang yang sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan pertolongan, terzalimi, teraniaya, kemudian anti bantu, nah itu juga udah sedekah, ya, udah sedekah. Orang sakit, misalkan ada teman sakit, kan, anti antar menolong dia ke UKS, itu juga udah bernilai sedekah, ya, udah bernilai sedekah. Ada yang gatal-gatal, anti punya obatnya, anti kasih, berarti itu juga udah membantu orang lain, itu sedekah, ya. Apalagi ada teman anti sakit, gitu kan, pakaiannya kotor-kotor, dia agak laundry juga, biasanya nyuci sendiri, berjamaah sekamar, cuciin bajunya, itu juga udah bantu orang lain, ya, itu juga sedekah. Nah, itu salah satu contoh yang biasa terjadi di kita. Misalnya nggak usah jauh-jauh, ya, ada orang kena apa, itu arti udah menolong dia, berarti bernilai sedekah. Kemudian menolong orang lain juga tidak bisa. Jika tidak bisa menolong orang lain yang kesulitan, bagaimana? Rasulullah juga kasih solusi, ya. Memerintahkan orang lain, mengajak orang lain, menasihati orang lain untuk berbuat baik, itu juga sedekah. Ayo sholat tahajud yuk, nanti bangun malam, kamar Arafah 9, nanti yuk bangun malam. Isa kalau lapar jangan makan, cari makan, nanti kalau bisa bangun tidur aja. Bangun, nah, ngajak orang lain sholat malam, itu juga sedekah, ya. Ngajak yuk murajaah yuk, itu juga sedekah, ya, itu juga sedekah. Kemudian menasihati orang lain juga tidak mampu, ya, menyuruh orang lain untuk apa? Melakukan kebaikan anti tidak mampu. Sahabat bertanya, bagaimana itu kalau tidak mampu juga untuk mengajak orang lain berbuat baik? Yumsiku anisyari fainaha sadaqah, menahan diri dari berbuat buruk, itu juga sudah sedekah. Jangan jadi duri, ya.
Menahan diri supaya tidak jadi duri di lingkungan, membuat orang tidak nyaman. Itu juga apa? Menahan diri dari berbuat buruk, itu juga sudah sedekah, ya, sudah sedekah. Jadi dari sini macam-macam sedekah itu bisa, atau bersedekah itu dengan apa? Bisa dengan harta, ya. Bisa dengan harta seperti disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Udah hafal semua, ya? Apa ayatnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, ini adalah perintah untuk menginfakkan atau bersedekah dengan harta. Ya. Jadi sedekah itu yang pertama, cara sedekah itu yang pertama bisa dengan harta. Dalilnya surat diantaranya surat Al-Munafiqun ayat 10 dan juga hadis yang barusannya. Wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian min dari ma apa-apa razaqnakum yang telah kami rezekikan, berikan kepada kalian, min qabli dari sebelum dia datang, ahadakum kepada kalian, al mautu sebelum datang kematian. Jadi bersedekahlah, berinfaklah sebelum datang kematian kepadamu. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, kalau bisa tangguhkan kematianku sedikit saja, tangguhkan. Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan menjadi orang yang soleh. Maka bersedekahlah sebelum ajal tiba, ya, karena kalau sudah nyawa di kerongkongan itu sudah nggak bisa sedekah lagi, ya. Nanti orang yang mati itu menyesal karena dulu semasa hidup nggak bersedekah. Cara yang kedua, bersedekah bisa dengan perbuatan dan hartanya, yaitu penggalan hadis tadi apa? Ya'malu biyadaihi fayantabi'u nafsahu wa yatasaddaq. Bekerja dengan tangannya, bermanfaat bagi dirinya dan juga bisa bersedekah. Jadi yang pertama sedekah bisa dengan harta, yang kedua bisa dengan perbuatan atau pekerjaan dan harta. Yang ketiga, bi'amalihi, bisa dengan perbuatan saja. Seperti apa? Tadi penggalan hadis yu'inu dzal haja al-maghlub, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat yaitu bersedekah bisa dengan lisannya, bilisanihi, yaitu penggalan hadis tadi ya'muru bil ma'ruf awil khair, mengajak, menasehati, mengajak orang untuk berbuat baik, itu sedekah dengan lisan. Kemudian sedekah yang kelima, bimsaki anisyar, menahan diri dari keburukan. Yumsiku anisyari faina sadaqah, itu penggalan hadis yang terakhir dalilnya, ya. Maka hati-hati, anti menahan diri untuk tidak mengambil hak orang lain, anti menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, anti menahan diri untuk tidak membuat orang lain nyaman, itu juga udah bersedekah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ustaz, umumnya bagi kita semua, dan supaya ilmu ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan, kita menuntut ilmu kemudian amalkan, menuntut ilmu amalkan. Artinya kesimpulannya kita semua bisa bersedekah dengan berbagai cara yang telah disebutkan tadi dalam hadis tersebut, ya. Jangan merasa saya mah gak punya apa-apa, gak bisa bersedekah. Ternyata kata Rasulullah, sedekah itu bukan hanya harta, dengan harta saja, tetap bisa dengan apa? Dengan harta, dengan perbuatan, dengan lisan, dengan menahan diri dari perbuatan buruk, itu juga merupakan sedekah. Hadza sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.